Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Subang, Jawa Barat, Nur Aini sedang duduk termenung di depan warung ibunya. Sehari-hari, ia membantu menjajakan gorengan sambil menyimpan keinginan besar, ingin mengubah nasib keluarganya. Sore itu, ia membuka ponsel dan membaca ulang pesan dari seorang wanita bernama Mami Rina yang dikenalnya lewat media sosial. Kerja di luar negeri, gaji 50 juta per bulan. Tiket ditanggung. Kalau kamu serius, DM sekarang. Mata Nur Aini membelalak. Ia membaca ulang, lalu tersenyum kecil. Bu, Aini serius, mau bantu ibu dan ayah. Ada kerjaan di luar negeri, legal kok katanya. Ucapnya penuh semangat. Ibunya hanya menatap lelah, tak yakin, tapi tak sanggup menghalangi mimpi anak gadis satu-satunya. Malamnya, Nur Aini mengajak 10 teman wanitanya dari desa sekitar untuk ikut. Mereka semua anak muda dengan nasib yang sama, minim penghasilan, pendidikan pas-pasan, dan beban keluarga. Kalau kerja kita halal, dapat duit gede, terus bisa bangun rumah buat orang tua, siapa yang nolak? Kata salah satu teman Aini. Seminggu kemudian, mereka bertemu dengan Mami Rina di sebuah ruko di Jakarta Timur. Perempuan itu tampil glamor, ramah, dan meyakinkan. Saya ini agen resmi. Semua berkas aman. Kalian kerja di pusat digital marketing, bukan buruh kasar. Semua diberi kertas kontrak singkat dan dijanjikan akan langsung diterbangkan ke Kamboja pekan depan. Tiba hari keberangkatan, tak ada wawancara, tak ada pelatihan, tak juga pengantar resmi. Mereka hanya diminta membawa pakaian, paspor, dan ponsel. Dengan mata berbinar, Nur Aini sempat merekam video pendek di bandara. Bismillah, Aini berangkat cari rezeki buat orang tua. Doain Aini sukses ya. Namun, tak satu pun dari mereka tahu, langkah yang mereka ambil bukan menuju gedung kerja, tapi menuju kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. Pesawat yang membawa Nur Aini dan 10 temannya mendarat di Bandara Phnom Penh saat senja mulai turun. Udara lembab dan asing menyambut mereka. Tak ada perwakilan resmi yang menjemput. Hanya seorang pria tinggi besar bermata tajam yang memegang papan bertuliskan nama Nur Aini. Tanpa banyak bicara, mereka dimasukkan ke dalam mobil van berwarna abu, lalu dibawa melewati jalanan sepi hingga mencapai sebuah bangunan besar berpagar besi. Di atas pagar, menggantung gulungan kawat berduri. Ini tempat pelatihan kalian sebelum kerja, ujar sang pria dengan nada datar. Semua saling pandang. Tak ada logo perusahaan, tak ada petunjuk apapun. Hanya CCTV di setiap sudut dan penjaga bersenjata di depan pintu. Malam pertama, Nur Aini mulai merasakan keanehan. Ponsel mereka disita. Mereka dilarang keluar kamar. Tidak ada pelatihan apapun. Hanya diperintahkan duduk di depan komputer dan mengisi formulir dalam bahasa asing. Keesokan harinya, suasana makin mencekam. Salah satu temannya, Winda, mencoba bertanya, "Kapan kita mulai kerja yang dijanjikan itu? Kenapa dikurung terus?" Seorang pria berpakaian gelap menamparnya dan berkata, "Mulutmu banyak. Di sini kalian kerja apa yang kami perintah, bukan tanya-tanya." Barulah mereka sadar, ini bukan tempat kerja seperti yang dijanjikan. Ini penjara, bahkan lebih buruk. Mereka dipaksa duduk 12 jam sehari, mengoperasikan akun media sosial palsu, menipu orang-orang dari luar negeri untuk membeli investasi bodong dan menjual foto tak senonoh. Yang menolak, disiksa. Yang melawan, dikurung tanpa makan. Kita dijadikan budak digital, bisik Nur Aini kepada Winda. Winda mengangguk sambil menahan tangis. Tiap malam, Nur Aini tak bisa tidur. Ia hanya menatap plafon sambil berdoa, berharap Allah tunjukkan jalan keluar. Ia mulai mencatat detail-detail kecil, pola penjagaan, letak kamera, dan perangkat elektronik yang mungkin bisa ia manfaatkan. Pada hari kelima, Nur Aini melihat sebuah router terbuka di ruang kerja yang biasa ia bersihkan. Di dalamnya, ada port USB kecil yang belum tertutup sempurna.
Saat penjaga keluar, ia mencuri kesempatan. Ia colokkan alat kecil dari kalung yang ia sembunyikan, sebuah drive mini yang bisa memancarkan sinyal pendek selama beberapa menit. Malam itu, ia tulis pesan terakhir, mengetik dengan tangan gemetar. Ayah, kalau minggu depan Aini belum kirim kabar, cari kami di lokasi ini. Ia kirimkan titik koordinat yang muncul dari aplikasi offline yang masih bisa aktif di perangkat. Tak ia sadari, tindakan kecil itu akan menjadi kunci besar untuk membuka rahasia yang telah dikubur selama bertahun-tahun. Pesan singkat Nur Aini berhasil terkirim sebelum jaringan kembali diputus. Ia tak tahu apakah ayahnya sempat membacanya atau tidak. Yang ia tahu, besok pagi wajahnya berubah pucat saat salah satu penjaga menunjukkan ponselnya. Kamu pikir kami nggak tahu? Hah? Siapa suruh kamu kirim lokasi? Tanpa aba-aba, Nur Aini ditarik keluar dari barisan. Teman-temannya hanya bisa menatap ngeri. Jangan sakiti dia, teriak Winda, namun dibalas tendangan di perut. Nur Aini dipisahkan. Ia dibawa ke ruangan gelap, diikat, dan dibiarkan tanpa makan selama 2 hari. Sementara itu di Subang, ayah Nur Aini, Pak Juhdi, yang kesehariannya hanya petani kecil, gemetar membaca pesan yang muncul sore itu. Titik koordinat yang dikirim Aini menunjukkan lokasi di luar negeri, sebuah tempat asing di pinggir kota Sihanoukville, Kamboja. Tanpa tahu harus bagaimana, Pak Juhdi pergi ke balai desa. Tapi tak ada yang bisa membantunya. Ia lalu mendatangi kantor LSM yang dulu pernah menangani kasus TKI ilegal. Di sanalah sinyal kecil itu mendapat perhatian besar. Ini koordinat jelas. Kami akan teruskan ke jaringan kami di luar negeri, kata salah satu aktivis bernama Yuni. Yuni langsung menghubungi koleganya di Phnom Penh yang bekerja sama dengan kepolisian dan organisasi anti perdagangan manusia. Beberapa hari setelahnya, sinyal itu sampai ke telinga Satuan Khusus Interpol Cabang Asia Tenggara. Penyelidikan pun dibuka diam-diam. Bekerja sama dengan aparat lokal, mereka melacak properti-properti milik jaringan gelap yang terafiliasi dengan pencucian uang berbasis kripto dan perdagangan manusia. Namun semuanya berjalan lambat, karena lokasi itu dijaga oleh preman bayaran dan memiliki pengaruh kuat terhadap pejabat lokal. Sementara di dalam fasilitas itu, satu persatu dari 11 gadis mulai hilang. Kita harus keluar dari sini, atau kita mati perlahan, bisik Winda suatu malam kepada teman-temannya. Tapi rencana mereka terlalu mudah ditebak. Besoknya, Winda dan 2 lainnya diseret keluar, dan tidak pernah kembali. Hari-hari berlalu, dan pada tanggal 11 bulan itu, lokasi fasilitas kosong mendadak. Semua pekerja digital dikeluarkan paksa dan dipindah. Bangunan dibakar, barang-barang dimusnahkan. Seminggu kemudian, warga desa di pinggir hutan Kamboja menemukan gundukan tanah mencurigakan. Polisi datang, menggali, dan menemukan mayat-mayat yang dimasukkan secara acak dalam satu lubang besar. 11 jasad, semuanya perempuan muda. Tak ada identitas. Tapi satu dari mereka memakai kalung berisi benda kecil, USB drive dan liontin kecil bertuliskan, Aini. Penyelidikan makin serius. Sinyal terakhir dari Nur Aini menjadi titik terang pertama. Dan nama-nama mulai bermunculan, termasuk satu agen di Jakarta yang menjadi pintu awal dari tragedi ini. Berita penemuan kuburan massal berisi 11 warga negara Indonesia mengguncang tanah air. Media ramai memberitakan, tapi belum ada satupun nama korban yang bisa diidentifikasi secara resmi. Kalung yang ditemukan menjadi satu-satunya petunjuk, dan ketika foto kalung itu disiarkan, Pak Juhdi langsung jatuh tersungkur menangis. Itu milik Aini. Dia masih memakainya. Ucapnya parau. Kabar itu menyebar cepat. Kementerian Luar Negeri mendesak Kamboja untuk membuka akses penyelidikan bersama. Tapi jalan buntu muncul ketika pihak lokal justru menyebut bahwa para korban meninggal karena kecelakaan kerja akibat kebakaran gedung pelatihan. Yuni, aktivis dari LSM yang membantu keluarga korban, tidak percaya begitu saja. Ia mendesak dilakukan investigasi independen, hingga akhirnya salah satu mantan TKI ilegal, seorang pria bernama Firman, datang membawa informasi mengejutkan. Saya dulu juga direkrut agen itu. Nama perempuannya Bu Lydia. Tapi dia kerja untuk seseorang yang lebih besar, cowok. Mereka nggak pernah munculin nama asli, tapi saya ingat logonya,
dan email yang mereka pakai akhiran kripto. Yuni menyusun semua potongan itu, dan bersama penyidik Interpol, mereka menelusuri jejak digital. Akhirnya, semua mengarah pada satu nama, Raihan Darmawan, seorang pria muda yang dikenal di kalangan dunia maya sebagai spekulan kripto. Tapi bukan itu yang membuatnya menarik perhatian. Ia punya jaringan besar di Asia Tenggara. Raihan ternyata pemilik beberapa perusahaan cangkang yang terdaftar di Dubai, Vietnam, dan Filipina. Ia menjalankan sistem rekrutmen TKI ilegal dari Jakarta dengan iming-iming gaji tinggi dan pekerjaan ringan. Padahal, mereka semua dijual ke sindikat dark web untuk menjadi operator akun scam, penipuan asmara daring, bahkan eksploitasi seksual digital. Ketika Yuni menyampaikan semua temuannya ke media, publik meledak. Demonstrasi digelar di depan gedung kementerian. Nama Raihan menjadi sorotan utama, namun ia sudah lebih dulu menghilang. Dugaan kuat ia disembunyikan oleh jaringan mafia kripto internasional yang dilindungi pejabat-pejabat korup. Sementara itu, di sebuah rumah di Jakarta Timur yang tampak biasa saja, seorang pria tua mengawasi dari balik jendela. Ia tak lain adalah tetangga tempat kos Raihan dulu. Ia mendengar kabar dari televisi dan bergumam. Akhirnya ketahuan juga kau, Raihan. Tapi semua belum selesai. Masih banyak yang harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar, karena penyelidikan ini baru akan membawa semua pihak pada rahasia yang jauh lebih kelam. Jaringan perdagangan manusia yang sudah bertahun-tahun mengakar, dan korban Nur Aini hanyalah satu dari ratusan wajah yang hilang dalam senyap. Malam di Phnom Penh itu sunyi, tapi di sebuah markas rahasia Interpol regional, aktivitas justru meningkat. Puluhan layar menyala menampilkan alur transaksi digital, nama-nama samaran, dan titik koordinat properti yang tersebar di Kamboja, Myanmar, Laos, hingga Indonesia. Satu hal yang mencolok, semua terhubung ke akun kripto anonim milik Raihan Darmawan. Lihat ini, 3 bulan lalu ada transaksi masuk senilai 2,4 juta dolar. Langsung ditarik lewat Mixer Wallet. Asalnya dari exchange yang sama dipakai buat gaji, pegawai digital, di Sihanoukville, ucap penyidik asing bernama Charter. Berarti Raihan bukan cuma penghubung. Dia pusatnya. Yuni menjawab tegas. Interpol akhirnya mengeluarkan Red Notice. Semua negara ASEAN diminta mengejar Raihan. Tapi saat tim gabungan tiba di apartemennya di Jakarta Selatan, tempat itu sudah kosong. Yang tertinggal hanya laptop hangus dan dinding bercak darah. Dia tahu kita datang, desis penyelidik lokal. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Jawa Barat, Rina, adik salah satu korban, menemukan buku harian kakaknya, Suci. Di dalamnya, halaman terakhir ditulis dengan tergesa. Kami disuruh foto dengan laptop, lalu kirim ke luar negeri. Katanya buat bukti kerja. Tapi kami malah disuruh live scam orang tua bule di Australia dan Jepang. Aku takut. Kak Aini bilang dia sudah kirim lokasi ke ayahnya. Buku itu dibawa ke LSM. Informasi di dalamnya cocok dengan ratusan testimoni TKI lain yang pernah dipulangkan dalam kondisi trauma. Mereka bercerita soal kerja 20 jam sehari, kamar sempit tanpa ventilasi, ancaman dipukuli jika tidak memenuhi target scam, dan hukuman berat bagi yang mencoba kabur. Satu hal yang mengguncang, banyak dari mereka mengaku mendengar kata obat tidur selamanya yang diberikan ke rekan-rekan mereka yang dianggap melawan. Kalimat itu jadi sandi kematian. Kembali ke Phnom Penh, tim Interpol berhasil menemukan markas baru sindikat, tersembunyi di balik label Resort Digital. Tempat itu diserbu malam hari. Puluhan orang diselamatkan, dan yang mengejutkan, salah satu dari mereka mengenali wajah Raihan dalam foto. Dia pernah datang, tapi bukan pakai nama Raihan. Di sini, dia dipanggil Tuan D. Dia bawa pistol dan bilang siapapun yang bocorkan lokasi bakal jadi tanah. Identitas ganda Raihan akhirnya terkuak. Ia bukan sekadar pelaku perekrutan. Ia bagian dari dewan kecil yang menjalankan jaringan mafia digital se-Asia Tenggara. Tapi Raihan belum tertangkap. Ia lenyap bersama jutaan uang kripto dan rahasia kelam. Dan sebelum jejaknya hilang total, sebuah email anonim masuk ke server Interpol. Kalau kalian mau tahu siapa yang lindungi aku dari Jakarta, jangan cuma kejar aku. Lihat siapa yang duduk di balik layar kementerian itu. Semua orang punya harga, termasuk aparat kalian. Penyelidikan berubah arah.
Dari perburuan satu orang, menjadi pengungkapan konspirasi. Pagi itu, Yuni mendapat pesan tak dikenal. Isinya hanya 2 kalimat. Jangan percaya orang dalam negeri. Ada yang lindungi Raihan. Periksa koneksi ke dinas luar negeri. Yuni terguncang. Ia sudah curiga sejak awal. Tapi ini adalah konfirmasi bahwa jaringan Raihan lebih dalam dari yang diperkirakan. Bersama Firman, eks-korban yang selamat, mereka mendatangi seorang pensiunan pejabat imigrasi yang dulu dikenal jujur, Pak Saman. Pak Saman menyambut mereka dengan wajah tegang. Kalian terlambat. Saya sudah lama curiga sejak masih aktif. Ada nama yang selalu lolos, selalu dapat rekomendasi. Saya nggak bisa buktikan waktu itu, tapi saya tahu Raihan bukan pemain tunggal. Dari Pak Saman, mereka dapat dokumen perjalanan puluhan TKI ilegal yang semuanya berangkat dari terminal keberangkatan khusus tanpa pemeriksaan ketat. Anehnya, semua difasilitasi oleh lembaga resmi, lengkap dengan cap legal. Mereka gunakan yayasan sosial sebagai topeng. Tapi yang sebenarnya dikerjakan adalah rekrutmen gelap. Sudah 5 tahun berlangsung. Dan yang lebih kejam, uang hasil skam itu diputar lewat proyek bantuan bencana. Pencucian kripto terbesar di Asia Tenggara, ucap Pak Saman getir. Yuni mengirim dokumen itu ke Interpol. Ternyata data tersebut cocok dengan daftar transaksi wallet yang digunakan Raihan. Sebagian besar dana digunakan membeli properti, kendaraan mewah, dan saham atas nama perusahaan boneka. Namun saat semua bukti dikumpulkan dan hendak dibawa ke sidang pers khusus, mendadak ada penangkapan besar-besaran. 3 aktivis dan 2 penyidik independen diamankan dengan tuduhan penyebaran hoaks. Firman berbisik. Mereka mulai panik. Kita dekat ke inti. Malamnya, markas LSM tempat Yuni bekerja dilempari molotov. Sebagian dokumen penting terbakar. Tapi untungnya, Yuni sempat menyalin semua ke server awan. Di sisi lain, Raihan kembali muncul. Kali ini bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam video ancaman yang disebar lewat forum gelap. Kalian pikir aku sendirian? Kalian pikir menang? Tidak ada yang menang kalau semua data ini jatuh ke publik. Aku akan buka semua, termasuk daftar aparat yang terlibat, termasuk orang penting yang kalian puja-puja itu. Video itu membuat dunia gempar. Negara-negara mulai menekan Indonesia untuk segera bertindak. Presiden langsung membentuk tim independen lintas kementerian. Tapi tekanan juga datang dari dalam. Ada yang ingin kasus ini diam, bahkan jika harus mengorbankan nyawa para penyelidik. Di tengah kekacauan, muncul satu nama baru, Jenderal Agus, pensiunan tentara yang dulu bertugas di perbatasan dan kini tinggal di Cibubur. Ia menghubungi Yuni lewat nomor lama. Saya kenal Raihan waktu masih muda. Saya tahu dia kerja untuk siapa. Kalau kamu mau bongkar semua, kamu harus siap kehilangan segalanya. Tapi saya bantu, karena saya juga pernah kehilangan anak karena sindikat ini. Kisah ini mendekati titik api. Bukan hanya soal keadilan bagi korban, tapi pertempuran melawan sistem busuk yang dilindungi seragam, uang, dan kekuasaan. Pagi itu, Yuni menerima undangan untuk bertemu di sebuah restoran kecil yang terletak di pinggiran kota. Tanpa diketahui banyak orang, Jenderal Agus sudah menunggu di sana. Di meja itu, sebuah dokumen penting tergeletak. Ini semua yang kamu butuhkan, Yuni. Semua bukti terkait peran aparat yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia ini. Nama-nama mereka ada di sini, kata Jenderal Agus sambil menyerahkan sebuah map yang tampak usang. Yuni membuka map itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada daftar pejabat tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat dalam jaringan gelap yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Mulai dari polisi, birokrat, hingga pegawai Kementerian Luar Negeri. Mereka semua mendapat bagian dari hasil bisnis gelap ini. Ini lebih besar dari yang saya kira. Mereka sudah mengambil keuntungan dari ribuan jiwa. Para korban yang kita cari, mereka tak hanya dijual untuk dijadikan pekerja budak, tapi juga dijadikan alat untuk menutupi jejak kejahatan besar. Jenderal Agus menatap Yuni dengan serius. Saya sudah lama curiga dengan beberapa pejabat yang dekat dengan Raihan. Tapi saya tak bisa bergerak lebih jauh tanpa bukti yang kuat. Sekarang kamu punya itu. Dan kamu harus bersiap. Karena perang ini bukan hanya melawan Raihan,
tapi melawan seluruh jaringan yang melindunginya. Yuni mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah titik balik. Tidak ada jalan mundur. Mereka harus melawan hingga akhir. Dalam beberapa hari ke depan, Yuni bekerja tanpa henti. Bersama tim kecil yang dipimpin oleh Pak Saman, mereka mengumpulkan bukti-bukti yang semakin mengarah pada satu nama yang tak terduga, Menteri Luar Negeri Indonesia. Raihan ternyata bukan satu-satunya aktor yang menggerakkan sindikat ini. Menteri tersebut sudah lama bersekutu dengan sindikat kripto internasional. Mereka menggunakan proyek bantuan luar negeri sebagai kedok untuk mencuci uang hasil perdagangan manusia. Jaringan yang sangat terorganisir dan sangat sulit diputus. Penyelidikan semakin panas. Setiap langkah Yuni diawasi. Berbagai cara dilakukan untuk menakut-nakuti dan menghentikan mereka, tapi Yuni dan timnya tidak gentar. Berita mengenai keterlibatan pejabat tinggi ini mulai bocor ke media. Sebuah video yang merekam pembicaraan antara Menteri Luar Negeri dan Raihan, yang sempat direkam oleh seorang whistleblower di kementerian, akhirnya bocor ke publik. Video itu menunjukkan percakapan tentang pembagian hasil penjualan TKI yang dijadikan budak digital. Kita harus teruskan operasinya. Jika masalah ini terungkap, kita bisa kehilangan segalanya. Terdengar suara Raihan di video tersebut. Sontak, dunia geger. Tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara yang terlibat dalam perdagangan gelap ini mulai mengambil langkah. Interpol dan berbagai badan internasional memobilisasi kekuatan mereka untuk menangkap semua pihak yang terlibat. Namun, saat Yuni merasa hampir berada di garis finish, datang ancaman yang jauh lebih besar. Suatu malam, rumahnya dilempari bom Molotov. Untungnya, Yuni selamat. Namun dia tahu ini adalah pesan dari mereka yang berusaha menutupi kebenaran. Mereka nggak akan berhenti sampai semuanya hancur, ucap Yuni dengan bibir tercekat. Namun tekadnya tak goyah. Dia tahu, ini adalah pertarungan terakhir. Tidak hanya untuk menyelamatkan ratusan korban yang telah hilang, tapi juga untuk menegakkan keadilan yang telah lama terabaikan. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu datang. Hari itu, setelah berbulan-bulan bekerja tanpa lelah, Yuni dan timnya mempersiapkan serangan besar. Semua bukti sudah di tangan, dan media internasional sudah ikut mengawal kasus ini. Dengan bantuan tim Interpol dan jaringan internasional yang setia, operasi besar dimulai. Nama-nama pejabat yang terlibat kini tak bisa lagi disembunyikan. Dalam sebuah rapat tertutup di Istana Negara, suasana tegang terasa begitu mendalam. Presiden Indonesia, yang sebelumnya tidak tahu seberapa besar kejahatan ini telah merasuki sistem, akhirnya mendapat semua bukti. Tak ada ruang untuk penyangkalan lagi. Hari ini kita buka tabir gelap yang telah menyesatkan banyak jiwa. Mereka yang terlibat dalam jaringan ini, baik dari kalangan pejabat tinggi hingga sindikat luar negeri, akan dipertanggungjawabkan, ujar Presiden dengan suara tegas, yang disambut oleh para pejabat yang terkejut. Pagi itu, operasi serentak dilakukan. Raihan yang telah teridentifikasi di luar negeri segera dibekuk di Singapura. Dan Menteri Luar Negeri yang terlibat, beserta beberapa pejabat lainnya, akhirnya ditangkap setelah terbukti mengalihkan dana bantuan luar negeri ke dalam rekening pribadi mereka melalui jaringan kripto. Namun, sebelum Raihan ditangkap, ia sempat mengirimkan sebuah pesan terakhir yang diterima oleh Yuni. Pesan itu datang lewat sebuah aplikasi terenkripsi, tanpa nama pengirim. Kamu pikir ini selesai? Kejahatan ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Semua orang ada di belakangnya. Aku hanya pion. Aku tidak takut. Selama ada uang, mereka akan terus beroperasi. Dengan bukti yang mengungkap semua kejahatan, Yuni dan timnya mempercepat proses pengadilan. Proses hukum yang panjang akhirnya membuahkan hasil. Raihan dan para kaki tangannya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menteri yang terlibat juga ditahan dan menghadapi dakwaan pencucian uang, perdagangan manusia, dan konspirasi internasional. Di sisi lain, meskipun keadilan sudah ditegakkan, luka yang ditinggalkan oleh perdagangan manusia ini masih membekas. Ribuan korban yang pernah terjebak dalam sindikat ini perlahan mulai pulih, meskipun banyak di antara mereka yang harus berjuang keras untuk menyembuhkan luka fisik dan mental mereka. Yuni, yang selama ini berjuang tanpa henti, berdiri di hadapan keluarga korban yang selamat. Mereka berterima kasih atas perjuangannya, meskipun Yuni tahu, pertempuran ini bukan hanya miliknya. Ini adalah kemenangan untuk semua yang telah hilang,
dan mereka yang telah berjuang bersama. Ini bukan tentang aku, kata Yuni dalam sebuah konferensi pers terakhir. Ini tentang mereka yang hilang, tentang mereka yang terperangkap dalam sistem ini. Mereka yang tidak punya suara, yang hanya bisa berharap ada yang mendengar dan peduli. Hari itu, dunia tahu bahwa satu kejahatan besar telah diungkap. Namun, Yuni tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Kejahatan perdagangan manusia dan pencucian uang kripto global tetap ada, bersembunyi di balik bayang-bayang dunia digital. Namun, bagi Yuni dan para penyelidik lainnya, perjuangan untuk keadilan akan terus berlanjut. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai semua kejahatan ini benar-benar dihentikan. Dan bagi para korban, mereka akan selalu dikenang sebagai simbol perjuangan tak kenal lelah melawan ketidakadilan yang paling gelap sekalipun.